Jadi awal mula pelaku bisa dijerat dengan undang-undang pidana tentang perselingkuhan nih Kak JJ, itu harus memiliki delik aduan. Ada suami istri, istrinya selingkuh, suaminya nggak melaporkan ya, nggak akan bisa kena pidana. Walaupun itu viral, videonya apa segala macam. Iya. Kan ada yang suka grebek-grebek nih. Benar Kak JJ. Grebek-grebek terus ketahuan suaminya di satu kamar dengan perempuan lain gitu. Tapi istrinya yang ngegerebek itu nggak lapor. Nggak lapor, nggak ya? bisa Kak JJ. Walaupun udah viral, udah menjadi keresahan masyarakat, itu nggak selagi istrinya atau suaminya yang dimalukan itu nggak melapor ya nggak bakal kena undang-undang pidana. Selingkuh ini adalah perbuatan yang melibatkan pengkhianatan. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Aduh, minggu kemarin udah panas-panas banget ya tentang perselingkuhan. Nah, kalau kali ini temanya ada perselingkuhannya juga, tapi nanti dulu, sabar, tahan. Saya akan menyapa dulu nih dokter saya, dokter kesayangan saya, Dokter Inge Setio Arianto dari Perempuan Sadar Vagina selaku foundernya. Bentar kayaknya, alhamdulillah sehat. Sayang, tapi bukan berarti menuju ke perselingkuhan, bukan ya? Enggak dong. Saya amat sangat respect dan hormat sama Bu Dokter. Jadi sayang ada batasan kan antara kita ya. Betul. Jadi keren. Dan satu lagi nih, pemuda yang luar biasa, Dafarel Derby Syahreji SH. Selaku legal konsultan dari PSV. Halo Dafarel. Halo bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Ih sehat, gila. Waktu itu Dafarel pernah di episode berapa tuh? Udah lama banget. Udah sekarang hadir lagi nih. Alhamdulillah. Wah mantep. Udah bergabung dengan PSV secara resmi lah ya. Secara resmi. Konsultan legalnya ya. Udah mantap. sebagai legal konsultan PSV. Tema kita, karena di sini ada pakar hukum juga nih. Ada Dafarel ya. Dan juga ada Bu Dokter tentang PSV-nya. Kita mau mengangkat tema hati-hati. Sekarang selingkuh bisa dipenjara. Bener gak sih? Ayo buat pinusian makanya di rumah jangan pernah berselingkuh. Kita kulik yuk. Untuk Dafarel ini langsung. Siap. Bagaimana sih awalnya hukum pelaku perselingkuhan dapat dipidana? Gimana tuh awalnya? Nah, jadi awal mula pelaku bisa dijerat dengan undang-undang pidana tentang perselingkuhan nih Kak JJ, itu harus memiliki delik aduan. Oh, delik aduan maksudnya ada pengaduan dulu nih dari korban. Dari korban. Jadi misalnya ada orang yang berselingkuh tapi dia nggak melaporkan atau menindaklanjuti perselingkuhan itu. Misalnya ada suami istri, istrinya selingkuh, suaminya nggak melaporkan ya nggak akan bisa kena pidana Kak JJ. Harus dilaporin dulu ya. Karena ini merupakan delik absolut kalau di istilah hukumnya. Harus mempunyai unsur aduan dari orang yang dimalukan atau dari orang yang diselingkuhi. Walaupun itu viral, videonya apa segala macam. Kan ada yang suka grebek-grebek nih. Benar Kak JJ. Grebek-grebek terus ketahuan suaminya di satu kamar dengan perempuan lain gitu. Tapi istrinya yang ngegerebek itu nggak lapor, tetap aja nggak bisa ya? Nggak bisa Kak JJ. Walaupun udah viral, udah menjadi keresahan masyarakat, itu nggak selagi istrinya atau suaminya yang dimalukan itu nggak melapor ya nggak bakal kena undang-undang pidana Kak JJ. Paling sanksi sosial doang kalau kayak gitu ya? Sanksi sosial pasti. Dikata-katain. Dihujat. Dan ini juga ini Kak JJ, merujuk pada ketentuan pasal 284 ayat 1 ini pelakunya bisa dipenjara paling lama 9 bulan Kak JJ. Cuma 9 bulan doang? 9 bulan tapi lama loh Kak JJ di penjara. Tambahin Kak JJ mau coba nggak 9 bulan di penjara? Coy. Enggak gitu Dafarel. Kita perselingkuhan si korban ini kan bisa jadi trauma, bisa jadi sakit hatinya kan bertahun-tahun. Masa yang pelakunya cuma 9 bulan? Iya. Emang dari sononya? Dari sononya Kak JJ. Ntar kalau saya bisa merubah konstitusi 9 tahun mungkin. Jadi anggota dewan dulu lah, jadi anggota dewan. Amin. Terus ada lagi Bu Dokter nih, secara psikologis kenapa seorang bisa melakukan perselingkuhan? Psikologisnya nih. Psikologisnya ya. Berselingkuh ini adalah perbuatan yang melibatkan pengkhianatan. Berkhianat terhadap pasangannya dalam sebuah hubungan yang harusnya eksklusif, Kak. Antara suami dan istri kan eksklusif. Faktor psikologisnya kenapa ke orang tuh akhirnya harus berkhianat, hubungan itu nggak eksklusif lagi. Tempo hari kita udah undang Bu Martini
Nah ini saya kutip dari jawaban beliau. Yang pertama adalah ketidakpuasan dalam hubungan itu. Oke. Makanya dia selingkuh. Yang kedua, rasa tertarik sama pasangannya udah hilang. Udah hilang. Makanya dia selingkuh. Oke. Yang ketiga, kebutuhan akan variasi hubungan. Oke. Dan sedangkan pasangannya tersebut nggak mau bervariasi gitu. Terus yang harus ini ditekankan, kurang komitmen. Karena meskipun nggak puas dalam hubungan, kurang variasi, tertarik sudah nggak lagi. Kalau pegang komitmen yang tadi 1, 2, 3 itu akan berusaha untuk dihadirkan secara sadar. Dan selanjutnya, nah ini dia yang kadang-kadang suami istri itu kadang-kadang kalau untuk ngomong masalah ini tuh eksplorasi dalam hubungan itu bukan hanya hubungan seksual loh ya. Eksplorasi ini kalau kita ngomong eksplorasi hubungan, Kak Farel, Kak JJ, ini bukan hanya eksplorasi dalam hubungan seksual, eksplorasi gimana ya enaknya ya kita ini kalau biar sama-sama merasa nyaman kalau dalam rumah itu enaknya aku tuh masak apa ya, itu tuh kan memang kadang-kadang suami istri kan mau ngomong kan kayaknya enggak deh, meskipun mungkin psikolog menyarankan untuk discuss, tapi dalam kenyataan dalam rumah tangga itu enggak semua diomongin itu enggak ada. Selain itu yang paling penting ada masalah pribadi atau masalah emosional. Apa itu, Bu Dokter? Misalnya nih, dalam rumah tangga itu ada masalah pribadi yang melibatkan emosional. Misal, di rumah itu suaminya itu terlalu emosi atau terlalu ngekang atau ya intinya itu nggak memberikan istri itu kebebasan untuk bereksperimen dalam hal apapun. Sementara dia ingin mengaktualisasikan dirinya. Nah, sementara ada dengan orang lain itu memberikan ruang untuk dia tuh bisa berekspresi. Misalnya kalau isi istri nih, misalnya kalau pakai baju itu suaminya bilang, kampungan kamu tuh pakai baju itu. Karena istrinya tuh dia udah bagus. Nah, sementara orang lain, oh bagus kamu pakai baju ya, itu. Cocok kok sama kamu gitu. Cocokologi. Padahal sebenarnya yang di luar tuh belum tentu bilang cocok, cuman pengen cocok, habis itu buka tuh baju. Aduh. Itulah. Oke, Farel, apakah orang yang menjadi perantara perselingkuhan juga dapat dipidana? Misalkan mak comblangnya nih. Mak comblang. Ya kayak gitunya. Atau si orang yang menjadi jembatannya itu kena juga nggak? Bisa kena Kak JJ. Bisa kena? Iya, jadi misalnya ada orang dicomblangin, misalnya Kak JJ dicomblangin sama siapa, padahal Kak JJ udah punya istri misalnya. Nah, yang nyomblangin ini bisa dikenakan sanksi pidana. Kak JJ, ada istilahnya namanya witlocker. Bahasa Belanda. Witlocker. Oke. Iya, nah ini witlocker ini adalah dalang Kak JJ. Jadi dianggap dalang dalam seseorang untuk menganjurkan seseorang ini melakukan perzinahan atau perselingkuhan gitu Kak JJ. Dan itu lumayan bisa bikin pusing pala juga Kak JJ kalau di penjara, karena di pasal 55 ayat 1 dan 2 ini tentang pembujukan dan penganjuran orang yang melakukan ajakan untuk melakukan suatu tindakan pidana itu disebut dalang dan dapat dipidana. Pidananya ini diatur di pasal 248 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan bisa dipenjara paling lama 6 tahun. Dan dendanya lebih banyak nih Kak JJ. Dan dendanya 200 juta rupiah. Cuman nyomblangin orang, masuk penjara 6 tahun, disuruh bayar denda 200 juta. Nah, parah kan? Lebih banyak loh. Tadi cuma 9 bulan, ini 6 tahun. Waduh, cuma perkara temen gue suka sama lu, kan gue udah punya, udah nggak apa-apa, cakep dia gitu. Itu pertimbang gitu 6 tahun. Hati-hati ya kalian ya. Hati-hati. Para comblang. Bu Dokter, apa hal dasar yang harus dimiliki pasangan menikah agar tidak tergoda untuk saling berselingkuh? Ini kalau saya jawab, saya minta pinusian ini dalam keadaan sadar. Jadi biar saya itu saat menyampaikan nggak cuma monomon. Jadi benar-benar bisa dipedomani dalam hidup. Bahasanya berat. Penting untuk diingat bahwa setiap orang tuh punya tanggung jawab pribadi dalam menjaga kepercayaan dan komitmen dalam rumah tangga. Suami tanggung jawabnya apa, istri tanggung jawabnya apa. Mereka harus tahu bahwa komunikasi terbuka dan solusi yang membangun bersama pasangan itu dapat membantu mencegah terjadinya perselingkuhan. Ngomongnya gampang ya, tapi sebetulnya susah ini untuk mengaplikasikan tuh, ini susah. Makanya harus belajar masalah nikah tuh, belajar ke PSV. Nggak bisa kalau nggak belajar. Belajar bikin gorengan aja kita harus belajar. Masa untuk menikah kita nggak mau belajar? Makanya belajar. Dan yang paling penting untuk dipahami, para pinusian ini
menikah itu tujuannya harus ibadah, bukan untuk menghalalkan seks. Untuk ibadah. Karena memang hadiahnya sorga. Berat memang. Kalau misalnya ringan, ya dia kipas angin doang. Karena itu cobaannya memang berat. Iya. Nah sekarang kita kuat-kuatan aja. Sama cobaan itu, bulatkan tekad. Sama-sama yuk kita ketemu di surga kelak sama si pasangan ini. Nah, nanti yang siapa yang lebih tinggi di surga, itu yang narik pasangannya. Makanya harus belajar, menikah tuh harus belajar. Berarti menikah karena ibadah, jangan juga karena materi ya Bu Dokter ya. Kan ada yang dinikahin gara-gara ya emak bapaknya nggak bisa bayar utang, dinikahin sama si itunya juragan itu. Iya. Zaman dulu banget. Siti Nurbaya itu mesti Nurbaya, Siti Nurbaya kayak gitu. Aduh, Farel, apakah di Indonesia sudah ada kasus pelaku perselingkuhan yang dipenjara nih? Bisakah beri contoh kasus apa itu dan bagaimana kisahnya? Kayaknya pernah dengar atau pernah ngurusin nggak? Banyak Kak JJ. Kalau pernah ngurusin, kebetulan saya belum pernah. Tapi dulu Kak JJ waktu saya kuliah, saya pernah magang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu saya memfilter Kak JJ, berkas-berkas yang masuk. Nah itu setelah saya pilah-pilah berkas yang masuk, itu ternyata saya juga baru tahu kalau selingkuh itu bisa dipenjara pada waktu itu. Setelah saya dalami, kasus-kasusnya ya gitu beragam Kak JJ. Ada suaminya yang selingkuh, ada istrinya yang selingkuh, dan penjaranya beragam juga Kak JJ. Ada yang dituntut tadi 9 bulan, lalu ada yang dituntut ganti rugi oleh istrinya. Yang paling beragam itu sebenarnya tuntutan ganti ruginya Kak JJ di pengadilan. Nah itu menurut saya salah satu contoh kasus yang nyata tentang perselingkuhan bisa dipidana. Nah juga ada juga dalam skala besar Kak JJ. Kalau Kak JJ search di Google, ini saya ngomongnya berdasarkan data ya Kak JJ. Iya, bukan yang menjelekan atau mencemarkan nama baik ya. Jadi saya pernah riset, ini menurut Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, itu sebanyak 173 kasus ASN berselingkuh Kak JJ. 50 diantaranya diperiksa lebih lanjut, dan kalau nggak salah 27 atau 29 kasus direkomendasikan untuk masuk BUI, masuk pengadilan Kak JJ, diusut lebih lanjut. Ini menurut saya ini merupakan hal yang bahaya Kak JJ. Aparatur sipil negara di mana mereka kan pejabat ya Kak JJ, punya uang lebih. Betul. Gitu, ibaratnya melakukan perselingkuhan dan dijerat dengan pasal pidana selingkuh ini merupakan hal yang cukup memalukan bisa dibilang Kak JJ. Apalagi mereka sebuah institusi gitu. Saya nggak menyebut institusinya ya. Iya Kak JJ, ini saya ngomong berdasarkan fakta, dan ini sebuah hal yang memalukan yang saya bilang tadi Kak JJ menurut saya gitu. Apalagi orangnya berpangkat. Aduh, serem banget itu. Itu ngeri. Itu berarti ada sanksinya juga selain pidana, pemecatan juga nggak sih? Pemecatan. Nah, yang paling dirugikan itu udah masuk penjara, dipecat pula Kak JJ. Aduh. Dari instansinya itu kan meresahkan. Dan satu yang aku tanyain, misalkan nih suami istri berselingkuh nih, suaminya selingkuh. Iya. Dan mereka udah punya anak, hak asuh berarti jatuh ke tangan istri? Apa belum tentu? Kayak gimana? Biasanya ya pasti. Dan mereka cerai nih kan, cerai. Terus hak asuh anak tuh apakah jatuh ke istri atau suami juga yang selingkuh itu bisa dapat hak asuh anak? Kalau menurut hukum ya Kak JJ, hak asuh anak itu pasti selalu jatuh kepada ibunya, kecuali ibunya punya penyakit, ya, gangguan mental atau gangguan mental, baru bisa jatuh ke ayahnya. Jadi saya rasa pasti ke ibunya. Tapi kalau misalkan ibunya yang selingkuh gitu, tetap bisa dapat juga. Tergantung juga Kak JJ, bisa dilihat dari ini kasusnya juga, ya. Kasusnya juga harus dilihat ditelaah lagi dulu ya. Oke. Bu Dokter, jika dilihat dari segi psikologis terbaik, apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita tahu pasangan kita selingkuh di belakang kita? Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya ya pasti kembali kepada Tuhan. Kita minta petunjuk. Kalau memang yang terbaik masih bersamanya, insya Allah sama Allah akan diberi jalan keluar. Dan kita minta sama Allah, kalau memang yang terbaik bersamanya, rubahlah dia. Kita mintanya sama Allah dah. Kita nggak bisa minta sama dia. Sembari kita introspeksi. Nah, kemarin saya kan sudah bagikan di episode yang berikutnya. Kak JJ, Pinusian, buka lagi episode selanjutnya. Ayo lihat. Dari keenam penyebab kenapa kok bisa selingkuh pasangan kita. Nah, itu kira-kira sumbangsi kita apa aja. Nah, itu ya kita kerjain. Kak J, lihat episode berikutnya.
Oh iya. Terus Farel nih, apakah orang yang berselingkuh tanpa berhubungan badan juga bisa dipidana di penjara karena termasuk berzina? Nih kayak ngechat WA doang atau di aplikasi apa ngechat di dalamnya kayak waktu itu kan di Gojek kan, ngechat di KJJ lagi rame di Discord. Ah, itu buat main game KJJ, selingkuh. Oh, ada lagi? KJJ belum tahu berita. Belum tahu. Aduh, ada lagi. Ternyata KJJ viral, pilot. Oh, yang itu ya, yang itu. Iya. Yang bawahan dikit sayang. Gitu. Aduh, itu. Oh, tapi selingkuhnya lewat chat-chat gitu tanpa berhubungan badan itu tetap kena nggak sih? Kalau misalnya belum berhubungan badan KJJ, baru chat-chat gitu doang itu enggak. Flirting itu belum bisa kena pidana KJJ karena di pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHP serta di pasal 411 ayat 1 dan 2 KUHP itu yang bisa dijerat dengan pasal perselingkuhan adalah orang yang sudah melakukan perzinaan. Oke. Karena di dalam istilah hukum itu nggak ada istilah perselingkuhan KJJ, adanya istilah perzinahan. Kalau misalnya selingkuhnya baru cium aja nih KJJ, Ciuman juga nggak? Cium belum bisa KJJ, karena perzinahan di dalam hukum itu adalah dua kelamin jadi iya, satu. KJJ. Dua kelamin jadi satu. Ada hubungan seksual. Emang iya? Oh, dua kelamin bersatu gitu. Iya, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berhubungan badan. Nah itu baru bisa dikategorikan sebagai delik perzinahan. Kalau kayak video call seks gitu, yang cowoknya ngocok, yang ceweknya begini, kan sama-sama itu, walaupun mereka nggak ini, tapi tetap terpuasan, itu juga nggak kena. Nggak bisa KJJ, paling bisanya kena pidana melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Iya, pornografi. Ini bukannya mengarahkan untuk video call doang aja ya, jangan sampai ketemuan, jangan. Kalau bisa nggak sama sekali. Ini edukasi ya. Tuh, jangan sampai ya. Nah, kalau kasus yang pilot itu KJJ, itu kan dia ada chat yang merupakan unsur untuk mengarah ke perzinaan. Dan bukan tidak mungkin, memang belum terbukti, cuman dari beberapa berita yang saya baca itu mereka tuh sering ketemu di apartemen. Oke. Nah, dari bukti chat ini bisa menjadi bukti kuat atau unsur kuat untuk menjadikan pidana perselingkuhan ini ke ranah hukum gitu. Oh, jadi gitu. harus punya bukti dan unsur yang kuat juga KJJ buat dan kayak ada melaporkan. video mereka keluar dari satu ruangan yang sama mungkin kayak gitu ya. Itu kan unsur yang kuat kan KJJ. Karena kalau ditanya lu pernah berhubungan badan ya? Dia nggak ngaku, kita nggak punya bukti ya nggak bisa KJJ. Kecuali misalkan abis keluar itu digerebek ya kita bisa visum apa segala macam bisa kelihatan kalau kayak gitu kan. Lah kalau udah 2 hari 3 hari itu kan lubang udah rapat lagi. Udah nggak ketahuan. Udah. Loh, bener kan Bu Dokter? Ya, kecuali abis 5 menit abis ngelakuin tapi baru. ada spermanya di dalam. Iya, Kan masih bisa. ya masih kalau bisa. keluar di dalam, Bu Dokter. Kalau keluar di muka gimana? Ya Allah, kemarin-kemarin. Menurut Bu Dokter nih, kenapa berselingkuh berpotensi untuk membuat kita jatuh miskin? Ngaruh nggak sih? Kayaknya banyak juga orang-orang kaya tajir sono juga ada yang selingkuh ya. Banyak juga. Iya, enggak itu ya udah ini. Kan saya tadi udah bilang sama Kak JJ bahwa selingkuh itu kan berkhianat Kak JJ. Belum lagi kemungkinan untuk berzina. Kalau selingkuh kan kemungkinan untuk berzina besar. Itu kan dosa besar mungkin terjadi. Nah, ini kira-kira nih kalau melakukan dosa besar terus minta sama Tuhan ini. Itu kan kasih nggak sih? Iya ya. Kan salah satu penghalang doa kan. Ya, jadi ya orang kalau yang berselingkuh berpotensi untuk berpotensi untuk miskin. Kalau kita lihat ada orang yang di film atau di orang kaya tapi seks bebas berselingkuh tetap kaya, itu kan di film kan. Sutradaranya kan manusia, tapi di kehidupan nyata orang yang berselingkuh insya Allah nggak akan mungkin dia akan kaya, pangkatnya nggak akan mungkin bagus, clear. Karena misalkan dia beliin berlian buat istrinya, dia pasti juga beliin buat selingkuhannya. Jadi pengeluarannya jadi double kayak gitu, Dokter. Belum lagi dosa zina tuh loh, kan itu kan dosa besar. Kira-kira kalau minta sama Tuhan, ya betul sih Tuhan tuh mempunyai hak veto, mau kasih rezeki sama siapa aja sih terserah Allah. Tapi kan paling tidak nih kita usaha nih agar bagaimana caranya doa kita nih nggak terhalang ya dengan cara jangan ngerjain dosa. Iya, betul. Dafarel, menurut kamu nih pribadi apakah hukum mengenai perselingkuhan ini sudah tepat diterapkan di Indonesia? Kenapa? Tepat gak sih diterapkannya di Indonesia dengan kita yang seperti ini? Menurut saya sih udah tepat ya Kak Janji. Cuman memang harus ditambah aja dari regulasi hukumnya. Kayak tadi kan perselingkuhan itu belum masuk nih Kak JJ di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia nih.
Nah, saya rasa perselingkuhan itu bisa lebih dispesifikasikan. Selingkuhnya itu bagaimana? Entah chat bisa dipidana juga kah? Tanpa berhubungan zina atau misalnya papap itu tuh Kak JJ, papap seksi. VCS. Iya, VCS. Nah itu saya rasa regulasinya hanya harus diperkuat gitu. Saya rasa sisanya udah tepat dan juga dari masalah ini nih Kak JJ, masalah perselingkuhan dari kacamata saya banyak juga orang yang belum mengetahui bahwa pidana selingkuh itu nyata. Jadi dia asal selingkuh mikirnya ya udah kalau selingkuh cerai. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya selingkuh ternyata bisa dipenjara juga, bisa di BUI juga gitu. Jadi hanya kekurang tahuan akan hukumnya aja sih Kak JJ. Ini memang baru berarti ya? Pasal ini baru di... Udah cukup. Dari tahun... Dari saya belum lahir juga kayaknya udah. Udah ada ya? Oh cuman nggak terblow up ya Bu Dokter ya? Makanya sampai orang nggak tahu ya? Nggak tahu Kak JJ, banyak yang belum tahu. Nah, makanya keren kan hari ini PSV bawa legal consultant, lawyer, keren nggak? Makin banyak insight-nya. Bu Dokter, apa yang Bu Dokter ingin sampaikan kepada orang-orang yang saat ini sedang melakukan perselingkuhan? Yang di luar sana yang lagi pada selingkuh, dengerin Dokter Inge nih. Terus pengen mengakhiri tapi belum sanggup untuk mengakhiri. Tolong. Ini yang ingin saya sampaikan. Yuk kita pikir egois deh. Kalau kita misalnya mau berselingkuh, kita mikir egois. Kita sampaikan ke diri kita sendiri bahwa kita menyayangi diri sendiri. Kita nggak usah lah mikir nasib, kasihan nasib keluarga lah, nasib anak, nasib pasangan, nggak usah. Kita egois saja. Karena dengan berselingkuh berarti saat itu juga Pinusian, kita sedang menutup pintu kebarokahan hidup kita sendiri dan sedang menyumbangkan dosa jariah kepada orang tua yang sudah bertahun-tahun dia merawat kita, mendidik kita. Itu aja. Jadilah orang egois, maka insya Allah Anda nggak akan selingkuh. Oke, kesimpulan nih sekalian nih Bu Dokter. Kesimpulan dari episode kita kali ini tentang berselingkuh kena pasal atau kena hukuman pidana. Kalau kita dari perempuan sadar vagina sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak JJ. Hukuman untuk peselingkuh perlu dikaji ulang. Jangan 9 bulan, harus lebih. Karena dampak psikologisnya itu sangat luas untuk orang sekitarnya. Belum lagi ntar kalau cerai anaknya juga kena dampaknya, mertua-mertuanya, harta gono gininya ribet, segala macam semua. Aduh, belum kantor, belum ini, aduh ribet ya. Kalau dari aku sih, dari Farel ada mau nambahin? Kalau dari saya belajar hukum biar nggak kena hukum. Keren. Karena kan ilmu bisa didapat dari mana aja kan jadi. Iya, ini bagus ya anak ini ya. Pinter banget ya. Gimana PSV, keren kan? Keren banget. Kalau dari aku, ketika kita memutuskan untuk menikah dan berjanji kepada pasangan kita di hadapan Tuhan, itu otomatis kita menikah juga berjanji sama Allah. Ketika kita berselingkuh dan mengkhianati janji itu kepada pasangan kita, berarti kita juga berkhianat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jangan kemana-mana, saksikan terus tiap minggunya Kedai Pinter. Selalu ada tema-tema yang bagus untuk kita kulik dan kita bahas. Dapat insight dari Dr. Inge selaku founder dari Perempuan Sadar Vagina, dan juga ada Dafarel selaku konsultan legal dari PSV. Dan sampai ketemu lagi minggu depan di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. Dah.